Iya, baiklah. Di sini Ibu akan mengajar tentang tema 1, hidup rukun, subtema indahnya kebersamaan di pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harusnya berdoa dulu ya, Nak. Berdoanya nanti dipimpin oleh kakak kita, Kakak Aura. Iya, terima kasih Kakak Aura. Dan kita sebelum belajar, kita hendaknya biar semangat, lebih semangat lagi kita belajarnya. Dalam hitungan 3 kita masing-masing menghidupkan mikrofonnya dan mengucapkan kata semangat. Bisa, Nak? Iya. Dan Ibu hitung 1 sampai 3 ya, Nak. 1, 2, 3. Semangat. Ayo. Iya, suaranya. Suaranya sudah semangat ya, Nak. Jadi, terima kasih, Nak, kepada anak-anak kita yang belajarnya lebih semangat lagi. Baik, di sini sudah Ibu menampilkan tujuan pembelajaran kita, yang mana kita harus tahu apa tujuan dari belajar kita pada materi ini. Yang pertama, tujuannya itu siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks secara mandiri. Kedua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap teks tersebut dalam peta pikiran. Kemudian yang tiga, siswa mampu menyebutkan keberagaman kebudayaan etnis dari agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyebutkan keberagaman budaya etnis dan agama dan teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Itulah dia tujuan pembelajaran kita ya. Jadi anak-anak harus tahu nanti setelah pembelajaran ini apa yang harus kalian tahu. Iya. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita. Selanjutnya anak-anak nanti menyimak. Lihat ini sudah ada tampilan dari teks bacaan Ibu. Teks bacaan di sini nanti Ibu membacakan, kalian menyimak apa yang Ibu bacakan. Oke? Dimulai ya, Nak. Dengarkan, simak, nanti Ibu ada pertanyaan dari teks Ibu ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, itulah teks pertama. Nanti Ibu ada pertanyaan, kalian akan menjawab apa yang Ibu tanya. Ini adalah teks pertama dari wacana yang ada di buku kita. Oke, masuk ke selanjutnya. Lihat di situ. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1 atau pertama? Ayo. Siapa yang bisa menjawab apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Ya, Kak Renpi? Oh. Iya, benar sekali.
Yang dibicarakan pada paragraf pertama yang telah Ibu bacakan itu adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itulah dia yang dibicarakan pada teks pertama. Kemudian yang kedua, lihat di sini ada tampilan yang Ibu tampilkan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokoknya. Kemudian, gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf. Gagasan pokok merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Oke, di sini kemudian bagaimana Bu cara menemukan gagasan pokok? Iya. Kemudian di sini ada cara-caranya. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Iya. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama. Kemudian yang keempat, unsur inti kalimat utama itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian lihat di slide Ibu, kalimat utama pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Jadi unsur inti kalimat utama itu adalah gagasan pokok. Itu yang dibicarakan tadi, yang dibicarakan pada paragraf pertama, itulah dia gagasan pokoknya, yaitu pawai budaya sangat menarik. Paham ya udah anak-anak? Iya, bagus sekali. Kemudian di sini ayo berlatih temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 dan sampai paragraf 5. Di situ sudah Ibu share LKPD-nya di grup WA kita. Nanti kalian isi, kemudian kalian kirim ke WA grup kita. Ibu tunggu sampai nanti malam ini sudah selesai. Oke, maaf ya nak, tadi Ibu ada keluar karena gangguan jaringan. Kita mulai ya. Ya, sudah Ibu masukkan lagi slide-nya. Di sini kita masuk ke keragaman budaya, suku, dan agama. Di sini ada 2 gambar yang Ibu tampilkan. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Sekarang Ibu bertanya, siapa yang bisa menggambarkan di gambar yang pertama? Atau siapa yang bisa menceritakan apa yang kamu lihat di gambar pertama ini? Ayo. Apa yang bisa dijelaskan? Apa yang kamu lihat dari gambar yang pertama ini? Iya, Kakak Aura. Iya. Oke, benar sekali, Nak. Di situ ada orang ada botak, ada yang pakai jilbab. Di situ menandakan keragaman dari agama yang ada di Indonesia.
Sekarang di situ ada agama Islam, ada agama Kristen, kemudian ada agama apa lagi, Nak? Selain dari agama Islam, ada agama Kristen, ada Buddha. Kemudian ada apa lagi, Nak? Iya, oh Buddha. Iya. Kemudian apa lagi? Iya, Konghucu. Iya, pintar sekali Kak Aura. Selain agama Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik, juga ada Konghucu. Itu adalah agama yang baru diakui di Indonesia. Iya, sudah. Kemudian di gambar kedua, siapa yang bisa menjelaskan di gambar kedua itu, Nak? Apa yang kamu lihat di gambar kedua? Iya, Kakak Dinda. Iya, benar sekali. Di situ digambarkan ada orang sedang menari. Iya. Jadi di situ Ibu menampilkan keragaman budaya yang berupa tari-tarian daerah dari setiap di Indonesia, di setiap daerah yang ada di Indonesia. Kepada temanmu tentang mencari informasi keberagaman suku bangsa di kelasmu. Kalian masing-masing mewawancarai satu temanmu yang ingin kamu wawancarai dan kamu mencari informasi tentang dia, apa agamanya, sukunya, kemudian apa yang dia ketahui tentang suku bangsanya. Dan itu kamu tuliskan di LKPD yang sudah Ibu share dan kamu tulis, kemudian kamu kirim balik ke Ibu. Di sini kalian kan iya, di sini kalian berbeda agama. Kakak Dinda agama Islam. Iya. Jadi bagaimana sikapnya terhadap teman kalian yang berbeda agama? Makanya di sini Ibu akan menguraikan bagaimana sikap kita yang seharusnya kita tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Lihat di sini contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Ya, contohnya, misalnya Kakak Dinda tadi beragama Islam. Dan seharusnya Kakak Dinda juga berteman dengan agama yang lain. Karena di kelas ini tidak hanya ada agama Islam, tetapi ada agama Kristen dan agama lainnya. Jadi berteman dengan siapa aja. Kalian bukan berteman dengan Islam, tetapi boleh kita berteman dengan agama lain. Kedua, kemudian, ya benar sekali Nak. Jadi kalian harus berteman dengan semua orang tanpa perlu pandang siapa dia. Kemudian yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda dengan keyakinan. Bagaimana cara menghormati berbeda dengan keyakinan kita? Contohnya, misalnya tadi Kakak Renpi sedang berpuasa, sedangkan temannya yang lain tidak berpuasa karena agamanya berbeda. Bagaimana temannya itu harus menghormati Kakak Renpi yang sedang berpuasa untuk kita semua. Disitulah muncul cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaatnya. Iya, seperti itu ya Nak. Kemudian yang pokok dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nanti share lagi ke WA grup kita. Kemudian di sini ada LKPD yang kedua, mewawancarai teman tentang agama, suku, dan budaya, dan kelompok sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang seperti Ibu bilang tadi, kamu mewawancarai teman kamu, kemudian
kamu wawancara, kamu tuliskan apa agamanya, sukunya, kemudian itu kamu tuliskan di bukunya, kamu kirim lagi kepada ibu. Iya. Iya. Kemudian di sini sebelum kita akhiri, kita ibu ingin bertanya tentang apa pakaian adat dari Sumatera Utara. Siapa yang bisa? Iya, ulos. Pintar sekali Kakak Renpi. Ya, pakaian adat dari Sumatera Utara namanya ulos. Kemudian rumah adatnya, iya, rumah adat dari Sumatera. Iya, rumah gadang itu dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dari materi kita hari ini. Jadi, sebelum kita akhiri, kita hendaknya berdoa dulu ya, Nak. Kakak Aura, boleh dipimpin doanya? Ya, terima kasih Kakak Aura. Jadi ya Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.